Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yahdithun. Wa qala Allah ta'ala aidan, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, hidayah, serta kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan amal ibadah ubudiyah, amal ibadah yang makbul, amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT selaku seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah fardhu Jumat bagi kaum muslimin laki-laki. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sesungguhnya. Takwa dalam arti kata melaksanakan yang diperintah oleh Allah serta meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT, dan takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kita hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Dapur Jumat kali ini khutbah kita adalah tentang macam-macam penyakit hati. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang disebut dengan hati.
Hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh manusia. Hati memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan perilaku kehidupan seseorang. Jika hatinya baik, maka akan baik perilakunya. Bila hatinya sakit atau jelek, maka akan jelek pula perilakunya dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan bertambah kekafirannya. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, tidak mau dia menerima kebenaran, maka tertutup hatinya. Jikalau kebaikan-kebaikan yang diberikan, maka dia tidak akan menerima karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Adapun penyakit hati itu diantaranya, yang pertama adalah mutakabirun, mutaajrifun, yaitu sombong. Sombong adalah penyakit hati yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia, karena dia akan iri, dengki kepada orang lain, apalagi juga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menolak sehingga tertutup hatinya dan dia menjadi sombong. Ini adalah merupakan penyakit hati yang pertama. Maka mereka keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran, sombong dan angkuh. Yang kedua al-hasadu, yaitu hasud, iri, dengki, yaitu senang melihat orang susah melihat orang senang. Bila ada orang yang punya, dia iri dan dengki dan jahil dengan kawan, yaitu mengganggu, suka membuat onar, suka membuat gaduh. Ini juga termasuk penyakit hati manusia yang kedua. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Taala. Kemudian penyakit hati yang ketiga yaitu riya. Riya atau pamer. Pamer adalah memperlihatkan ibadahnya, memamerkan segala sesuatu agar dilihat orang dan disanjung oleh orang, serta dipuja dan dipuji oleh orang lain, sehingga dia ria apa yang dia miliki, maka akan dia pamerkan supaya dilihat oleh orang, dilihat oleh orang lain, dan mendapatkan pujian dan pujaan dari orang lain, sehingga di dalam hatinya dia merasa ibadah itu
hanya untuk dipuji. Padahal ibadah itu lillahi ta'ala, bukan karena pujian dari orang lain. Ini juga termasuk penyakit hati yang ketiga. Lalu penyakit hati yang keempat yaitu bakhil, kikir, pelit, juga merupakan penyakit hati. Cinta harta, tidak mau berbagi, yaitu hubub dunia, cinta kepada dunia. Dia tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, menginfakkan hartanya yang dia milikinya, dan dia tidak mau untuk berbagi karena kepikirannya, karena kepelikannya. Padahal harta yang dimilikinya, rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, sebagian ada hak orang yang lain yang harus kita berikan kepadanya. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian penyakit hati yang kelima yaitu al-ujub. Ujub adalah merupakan penyakit hati yang kagum pada diri sendiri. Hampir mirip ini dengan sombong, yaitu memandang orang lain sebelah mata, meremehkan, menganggap orang lain dia yang paling hebat, menganggap orang lain dengan sebelah mata, bahkan merasa dia yang paling hebat, dia yang paling benar dalam hidup ini. Ini adalah merupakan penyakit hati yang kelima yang senantiasa dimiliki oleh manusia. Dan ketika itu, apabila Allah menutup hatinya, maka tertutup dan tidak akan mau menerima kebenarannya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu bagaimana cara mengobati hati yang sakit itu? Cara mengobati hati yang sakit yang pertama adalah qiraatul Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran serta memahami maknanya dan mengamalkan kandungan isi Al-Quran itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Iksiru min tilawatil Quran." Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan nur, akan memberikan cahaya, akan memberikan penerang di dalam hati kita. Apabila kita perbanyak membaca qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran, bahwasanya kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Taala dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan hudan linas wa hudan lil muttaqin, yaitu menjadi petunjuk bagi orang yang, bagi manusia, juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cara mengobati hati yang sakit itu dengan selalu membaca Al-Quran serta mengetahui maknanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perbanyaklah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, cara mengobati hati yang sakit yaitu dengan mendirikan sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat sunnah, sholat rawatib, terlebih-lebih yaitu sholat qiyamul lail, yaitu mengerjakan sholat di malam hari, melaksanakan sholat di malam hari. Ini dapat menyebabkan melembutkan hati dan menjernihkan hati tatkala kita di tengah malam yang sunyi, lalu kemudian kita bangun dan mengambil air wudu, lalu kemudian sholat kita qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, adalah merupakan melembutkan hati, menyembuhkan hati yang sakit, menyembuhkan hati yang gundah gulana dalam kehidupan.
Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga cara mengobati hati yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang baik, belajar kepada guru, kepada ulama, kepada orang yang soleh yang paham dengan ilmu agama dan dari kualitas ibadahnya tidak diragukan, maka berkumpullah kita, ambillah ilmunya, belajarlah dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, para guru-guru, belajar ilmu agama, yaitu untuk bekal kehidupan di dunia juga bekal kehidupan di akhirat. Sehingga dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang para guru yang paham dia dengan ilmu akidah, dengan ilmu agama, maka hati kita akan tenang, hati kita akan tenang, dan kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, cara mengobati hati yang sakit, cara mengobati hati yang marid, yaitu dengan berpuasa, yaitu perbanyak berpuasa, yaitu puasa sunnah, puasa yang disunatkan oleh Rasulullah SAW, baik puasa Senin ataupun puasa hari Kamis, kemudian ditambah dengan puasa yang lain, yaitu ada 1 bulan itu 3 hari untuk melakukan ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah, yaitu Yaumuddin. Dengan berbanyak puasa, maka hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, hati kita akan terbuka kembali. Tatkala hati kita ini gundah, tatkala hati kita ini mati, tatkala hati kita ini mati dan sakit, maka akan terobati, akan menjadi tenang hati dan tenang pikirannya ketika kita perbanyak melaksanakan ibadah sunnah berpuasa di hari-hari yang telah ditentukan, disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang kelima yaitu perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat, setiap waktu kita ini tidak luput daripada dosa, maka perbanyaklah kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tatkala hati kita ini sakit, tatkala hati kita ini gundah, tatkala hati kita ini gundah dan gulana, maka perbanyaklah kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan ucapan yang ringan dan dicintai, kalimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, serta kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para nabi dan orang-orang soleh dulu itu selalu memperbanyak zikir, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam berzikir itu lamanya berapa? 100 tahun. Karena dia merasa bersalah, hatinya merasa bersalah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Adam alaihissalam itu zikirnya selama 100 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya? Rabbana dzalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikir Nabi Adam alaihissalam selama 100 tahun lamanya. Lalu kemudian ada nabi yang lain juga, Nabi Yunus umpamanya. Nabi Yunus alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditelan ikan di dalam ikan itu berapa lama?
mereka Nabi Yunus berdoa, berzikir kepada Allah SWT di dalam perut ikan itu dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang, para nabi, para rasul, para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala siang dan malam, baik duduk, tidur, berbaring, dimanapun tetap dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati menjadi tenang, hati yang sakit akan terobati. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka agar hati kita itu diberi kelapangan dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terhindar dari penyakit hati, maka tetaplah kita selalu memperbanyak meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan upaya yang seperti bermanfaat. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalibul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad qala al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.